Hidup Sehat pemirsa masih membahas mengenai hepatitis akut misterius. Yes. Nah, tadi ada fakta mitos yang belum terjawab nih, Dr. Benar, Ekles. hindari berbagi barang pribadi dengan penderita hepatitis. Yes. Nah, fakta atau mitos, dokter? Saya jawab mitos saja ya. Mitos. Ya. Kenapa? Karena sebetulnya ini tergantung penyebab apa. Hepatitis itu kan banyak. Ya. Ya. Kalau dia karena alkohol, kalau hepatitis B, hepatitis C, silahkan berbagi. Tidak perlu diisolasi alat-alat. Ya. Tapi kalau hepatitis A memang terpengaruh sanitasi dan hygiene. Ya. Nah, tapi sebetulnya yang paling penting adalah cuci tangan Ya. untuk hepatitis A dan E. Jadi Oke. sebetulnya kalau mau pakai kasur tidur bareng ya nggak apa-apa Nggak sih. apa-apa Ya, ya. gitu. Oke. Lifestyle. Nah, ini pasti yang namanya ibu-ibu nih ya dok ya, pasti kan udah mulai was-was ya kan kita kalau Khawatir. misalnya denger, wah banyak menyerang anak-anak gitu ya. Dan pastinya kita pengen tahu nih gejalanya tuh apa sih dan apa sih yang perlu diwaspadai gitu. Silakan Ya. dokter. Ya, memang perlu kewaspadaan dalam Yes. hal ini. Tadi namanya misterius, gejalanya bisa tidak spesifik. Tapi dari data yang ada dari anak-anak yang terkena, gejala awal adalah gejala pencernaan. Itu tanda-tanda liver terganggu. Walaupun kita mengatakan kalau udah sampai kuning itu sebetulnya udah terlambat. Bagaimana supaya cepat? Cek SGOT, SGPT. Wah, itu kan di rumah sakit. Jadi apa yang harus kami lakukan? Waspada kalau anak ini dengan diare misalnya, kok lemes banget ya? Kok Diare kelihatan makin teler anak ini? Iya, iya. Nah, mendingan bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah Tapi sakit. kalau diare satu kali nggak ada perubahan pipis atau mata ya nggak usah Nggak lah. apa-apa ya, Iya, dok iya, ya. iya. Pokoknya diare, keadaan umumnya anaknya ini lemes Iya. banget ya dok ya. Terus Iya. kita lihat fesesnya ada perubahan warna dok. Ada perubahan jadi pucet, Jadi pucet pucat ya, abu-abu. dempul ya, kita bilangnya istilah kita ya. dempul. Seperti aspal gitu ya dok Iya. ya warnanya ya. Oke, jadi Jadi, perubahan dari feses, feses, warnanya, air seni. Iya. air seni, Sama gitu mata ya. ya? Sama mata ya juga Atau ya. kulit, itu. tapi kalau kulit udah terlambat ya. Oke, Oke. nah ini biasanya kan hepatitis jarang terdeteksi nih. Iya. Nah, di waktu dininya, nah tiba-tiba udah akut aja dokter. Iya. Nah, gimana dok cara mengatasi dan supaya tidak sampai terlambat para orang tua juga nih? Ya, tipsnya sebetulnya waspada, tapi juga tidak boleh terlalu cemas. Karena yang saya lihat sekarang adalah kecemasan yang makin tinggi Ya. mendengar berita seperti itu. Iya. Waspadanya adalah menemukan gejala tadi pada anak. Ya. Terbanyak sebetulnya anak pada usia di bawah 10 tahun. Jadi kalau ada anak dengan gangguan saluran cerna, kemudian ada tanda-tanda lemas, ada tanda-tanda kelihatan kuning yang biasanya dimulai dari urinnya, Urin. cepat bawa ke rumah sakit. Oke. Tapi jangan setiap anak kelihatan lemes lalu dibawa Langsung ke rumah ke rumah sakit sakit. gitu. Jadi waspada. Bijak juga ya. Iya, bijak betul. Waspada ya. Waspada, tapi jangan terlalu cemas. Oke, nah dok, ini tipsnya nih Ya. ya dok ya. Ini masyarakat pasti pengen tahu ya dok. Untuk pencegahannya nih seperti gimana? Iya. Dan juga supaya kita juga Jangan tetap tenang, jangan panik, tapi waspada. Betul. Nah, Iya. silakan dokter. Nah, sampai saat ini diduga, jadi namanya juga misterius, jadi artinya masih dugaan, ini karena adenovirus tipe 4041 yang biasanya masuk lewat menelan fekal oral lewat makanan. Jadi yang penting adalah kebersihan. Jadi menurut saya prokes tetap dijalankan. Harus, ya. Mereka keluar sekolah, kan sebentar lagi sekolah, tetap pakai masker. Dan yang kedua adalah kebersihan diri. Apa maksud kebersihan diri? Cuci tangan, Ya. makannya makanan yang bersih. Jadi Ya. sebetulnya hal-hal yang rutin yang biasa kita Yes, lakukan. kita lakukan selama pandemi iya, ini ya dok betul. ya. Tetap dilanjutkan. Jadi Protokol jangan kesehatan. dibebaskan gara-gara COVID sudah turun. Nah, terakhir nih, tadi tuh kita kan bahas temulawak nih. Yes. Itu bisa jadi salah satu preventif nggak dokter? Kalau ditanya fakta atau mitos, mungkin saya kalau preventif pertanyaannya, saya harus jawab mitos. Tidak ada bukti Ya. bahwa kalau anak itu dikasih sirup temulawak, kurkuma itu ya, kemudian atau bubuk temulawak dikasih air, kemudian dia tidak terkena. Belum ada bukti. Kita kan kedokteran harus ada buktinya. Yes. Tapi Jadi, bisa mensupport ya. penelitian menunjukkan bahwa temulawak bagus sebagai suplemen untuk liver. Oh. Tapi nggak ada bukti bahwa kalau dikasih temulawak, dia nggak kena. Oke, mensupport lah ya. Oke, ya.
ya, Ya, tapi suplemen berarti ini sebenarnya ya, ya, membantu. ini untuk membantu aja untuk suplementasi Iya. gitu ya. Tapi tetap ya yang perlu kita harus waspadai Terapkan. ya, itu tadi ya mengenai Oh, iya, gejala-gejalanya gejalanya. ya kan. Terus juga tentunya protokol kesehatannya juga harus makin ketat ya Iya. dok ya. Iya. Betul. Ya, cuci tangannya tetap, terus udah gitu hand hygiene Iya, ya, betul. terus juga sanitasinya itu juga penting sekali. Setuju banget. ya. Yang penting jangan panik. Yes, betul Oke, sekali. bijak, Tapi- waspada dan jangan panik. Betul sekali. Terima kasih Oke, banyak terima dokter kasih, dokter. Irfan. Sama-sama, Seperti biasa terima kasih banyak juga. sekali Iya. informasi kesehatannya. Dan juga jangan lupa selalu update informasi kesehatan Anda hanya di Hidup Sehat TV One tiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Saya Dr. Eklas. Dan juga saya Dr. Renita Arlin. Indonesia, hidup sehat. Bye-bye.